Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas logika dasar matematika dimanapun berada. Semoga semua selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah, senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan juga kemudahan dalam menjalani perkuliahan di minggu-minggu yang sudah mendekati akhir ini. Hari ini saya melanjutkan materi bagian logika kuantor, tapi saya tambahkan satu bagian yang berbeda, yaitu topik tentang himpunan nilai kebenaran. Jadi di sini nanti topik yang akan kita bahas sebenarnya poin pokoknya ada satu sebenarnya. Jadi kita membahas tentang himpunan nilai kebenaran, yang mana ini nanti himpunan nilai kebenaran ini bisa kita gunakan dalam bagian analisis validitas kalimat berkuantor gitu. Jadi kalau di part sebelum TS Anda kan mempelajari logika proposisi. Di situ kan juga ada pengecekan kevalidan argumen ya, atau analisis validitas argumen. Nah, salah satunya menggunakan aturan inferensi. Jadi mestinya ini enggak asing sebenarnya ya. Jadi sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau dulu kita pakai beberapa metode, ada tabel, ada normalisasi, ada juga aturan inferensi gitu ya. Belum lupa kan, karena masih bagian akhir. Nah, nanti kalau di kalimat yang mengandung kuantor, yang mana itu sedikit berbeda bentuknya, maka nanti kita bisa menggunakan aturan inferensi dan juga bisa menggunakan himpunan nilai kebenaran. Jadi kita nggak lagi menggunakan tabel, nggak lagi menggunakan aturan normalisasi, tapi yang bisa kita gunakan adalah aturan inferensi dan juga nanti himpunan nilai kebenaran gitu. Jadi ini sebenarnya saya nyicil ya. Jadi analisis validitas untuk kalimat berkuantor itu sebenarnya nanti ada juga metode lainnya, penulisannya gitu ya. Penulisannya bisa dengan yang lainnya gitu, tapi itu nanti akan saya bahas insya Allah nanti di part 2. Makanya ini saya nyicil, saya kenalkan dengan HNK atau himpunan nilai kebenaran. Setelah itu kita kenalan juga bagaimana sih menggunakan HNK ini untuk mengecek kevalidan argumen gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti di sini karena seperti yang tertulis ada istilah himpunan, maka nanti Anda akan merecall atau memanggil ulang ingatan dan pengetahuan serta pemahaman Anda tentang himpunan gitu. Tidak banyak, hanya sedikit ya. Nanti ini materinya menurut saya tidak terlalu berat. Insya Allah bisa dilalui oleh semuanya gitu ya, asalkan memahami konsep teori himpunan. Jadi kita masuk ke materi yang pertama tentang himpunan nilai kebenaran. Oke, kita ke definisi dulu ya. Ini saya tulis bagian versi resminya. Untuk setiap fungsi proposisi Px yang berkenaan dengan semesta pembicaraan U, himpunan bagian P dari U, yang mana P ini didefinisikan dengan P sama dengan X elemen U, sedemikian hingga Px merupakan pernyataan yang bernilai benar, atau disingkat XPX, disebut sebagai himpunan nilai kebenaran dari Px. Jadi dari definisi ini kita bisa tahu bahwa semesta pembicaraan kita adalah U, universe ya, semesta pembicaraannya. Jadi himpunan semestanya adalah kita simbolkan dengan U. Kalau saya punya suatu proposisi Px, proposisi ini fungsi proposisi ya, fungsi proposisi Px. Kalau belum ditempel kuantor kan masih fungsi proposisi. Kalau sudah ditempel kuantor, dia jadinya proposisi. Ini suatu fungsi proposisi Px yang sebenarnya dia itu ada di dalam semesta pembicaraan U. Itu dia punya suatu himpunan P, yang mana himpunan P ini isinya adalah nilai-nilai X yang bisa membuat Px itu menjadi pernyataan benar.
kalau disubstitusikan ke dalam Px ini gitu. Jadi kita itu punya beberapa nilai X, yang mana X ini sebenarnya bagian dari semesta ya, mestinya nggak mungkin keluar dari semesta. X ini adalah elemen-elemen dalam himpunan semesta yang bisa membuat kalimat Px itu menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, nilai-nilai X yang bisa membuat Px menjadi benar ini kalau dikumpulkan menjadi satu, dihimpun, maka itu menjadi himpunan P. Dinotasikan dengan P. Jadi ini notasinya mengikuti apa yang ada di fungsi proposisi. Jadi kalau fungsi proposisinya Px ya berarti himpunan nilai kebenarannya adalah ini X sedemikian hingga Px dinotasikan dengan P huruf besar gitu, karena setiap himpunan kan notasinya huruf besar ya. Dengan demikian berarti kalau kita punya fungsi proposisinya itu adalah Qx, berarti ya nanti HNK-nya adalah disimbolkan dengan menggunakan huruf Q besar. Kalau misalkan di situ kalau misalkan fungsi proposisinya adalah AX, ya kita tetap di sini pakai A besar gitu ya. Disebut himpunan nilai kebenaran dari Px. Yang mana sih yang himpunan nilai kebenarannya? Yang himpunan nilai kebenaran ya P besar ini. Karena himpunan. Kalau yang ini apa namanya? Tetap namanya adalah fungsi proposisi. Nah, gitu ya. Jadi kita kenalan sudah definisi resminya sekarang. Nah, sekarang kalau kita bawa ke dalam kalimat majemuk atau fungsi proposisi majemuk, kira-kira akan menjadi seperti ini. Ini masih berhubungan atau related sama konsep yang ada di himpunan. Misalkan di sini kita punya fungsi proposisi Px dan juga fungsi proposisi Qx. Jadi misalkan kita ada dua. Px dan Qx adalah fungsi-fungsi proposisi atas himpunan semesta U dengan himpunan nilai kebenaran masing-masing adalah P dan Q. Jadi P ini miliknya Px, Q miliknya Qx. Didefinisikan, nah ini kalau misalkan disambungkan dengan operator maka jadinya seperti ini. Negasi dari Px merupakan fungsi proposisi yang mempunyai himpunan nilai kebenaran P aksen. Anda boleh pakai P aksen, boleh juga pakai P komplement dengan simbol C kecil di atasnya ya. Yang mana yang menurut Anda jelas? Pakai P aksen boleh, pakai P komplement boleh. Kemudian jika kita punya dua fungsi proposisi yang dioperasikan dengan menggunakan operator disjungsi, jadi Px disjungsi Qx, maka nanti himpunan nilai kebenarannya adalah P gabungan Q. Masih mirip ya, karena disjungsi itu ngadepnya ke atas, maka dia pakainya adalah gabungan. Px konjungsi Qx kalau dioperasikan dengan operator konjungsi atau dan, maka himpunan nilai kebenarannya adalah P irisan Q gitu. Masih ingat ya logikanya? Jadi kalau P disjungsi Q itu artinya kita boleh membawa P, boleh membawa Q. Jadi boleh P saja, boleh Q saja. Maka kita ngomonginnya adalah gabungan kalau dalam himpunan. Tapi kalau kita ngomongin konjungsi, P konjungsi Q berarti kan harus benar-benar memenuhi P dan juga memenuhi Q. Nah, memenuhi P dan juga memenuhi Q itu dalam himpunan kita melihatnya adalah di bagian irisannya. Jadi sebenarnya selain mirip dalam hal simbol, dia mirip juga dalam hal pemaknaan. Jadi memang kalau konjungsi itu artinya kita nyari bagian irisannya, karena pada bagian irisan itu artinya dia memenuhi bagian P, dia merupakan anggota dari P dan juga merupakan anggota dari Q, sehingga dia memenuhi sifat dari ini P konjungsi Q, di mana P konjungsi Q itu maknanya adalah dia memenuhi P dan juga memenuhi Q gitu, memenuhi persyaratan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk implikasi. Jadi kalau saya punya P implikasi Q, nah P implikasi Q di sini.
Dia merupakan fungsi proposisi yang mempunyai nilai kebenaran P komplement gabung Q. P komplement gabung Q. Kok bisa Bu implikasi itu P komplement gabung Q? Karena kalau Anda masih ingat, bentuk implikasi P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Negasi P disjungsi Q. Masih ingat ya? Nanti dicek lagi tabel ekuivalensinya dulu atau daftar ekuivalensi yang dulu dikasih. Nah, karena dia ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q, berarti kalau kita tulis dalam bentuk himpunan bisa seperti ini. Negasi P disjungsi Q. Disjungsi kan gabungan ya, gitu. Bisa dipahami ya. Terakhir untuk biimplikasi, karena biimplikasi itu artinya adalah implikasi ganda, yaitu P maka Q dan Q maka P, maka bisa ditulis seperti ini. Sebentar. Kalau masih ingat, dia bisa ditulis seperti ini. Dalam kurung P maka Q, ini ya, konjungsi Q maka P. Jadi dia memang implikasi dua arah. Nah, ini sendiri kan ekuivalen dengan, nah ini kan kalau ditulis kan dia bisa ekuivalen ya. Sebentar. Ini kan bagian ini ekuivalen dengan, jadi kalau yang bagian depan itu kan dia ekuivalen dengan disjungsi yang tadi ya. Jadi negasi kepencet negasi P negasi P disjungsi Q, negasi P disjungsi Q. Demikian juga yang ada di sebelah kanan adalah negasi Q disjungsi P. Sehingga kalau ini kita tuliskan dalam bentuk himpunan, maka akan menjadi seperti yang di sebelah kanan ini. P komplement, ini P komplement ya, P komplement gabung Q, kemudian konjungsinya ini menjadi irisan, kemudian yang sebelah kanan dia menjadi P gabungan Q komplement, atau ini dibalik juga boleh. Jadi di sini kalau mau tetap ditulis persis seperti penjabaran ini, jadi Q komplement gabung P sama aja, boleh kan? Dalam disjungsi dia kan berlaku komutatif. Jadi ini boleh dibalik yang belakang ya. Yang depan juga demikian, boleh dibalik kok, tidak masalah gitu. Intinya seperti itu ya. Kira-kira begitu. Ini definisi dari himpunan nilai kebenaran dan juga himpunan nilai kebenaran dari kalimat majemuk atau fungsi proposisi majemuk gitu. Setelah ini kita akan pergunakan ini dalam proses analisis validitas argumen ya. Tapi sebelumnya harus kita pahami dulu bagaimana prakteknya menulis nilai himpunan nilai kebenaran dan kaitannya dengan kalimat yang berkuantor di slide selanjutnya. Nah, di sini misalkan saya punya U, jadi U-nya itu himpunan semesta ya. Himpunan semestanya adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Himpunan semestanya kita batasi, enggak semuanya bilangan bulat atau semua bilangan asli enggak, tapi hanya sampai bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Artinya bilangan asli mulai dari 1 ya, berhenti di 10 dalam hal ini. Jadi U-nya adalah bilangan 1, 2, 3 sampai 10. Jelas ya? U-nya dibatasi bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Fungsi proposisi berikut terdefinisi pada U. Jadi PX itu adalah fungsi proposisi yang ada di U. Begitu juga dengan QX, RX sama SX. Jadi di situ kalaupun dinyatakan PX adalah X kurang dari sama dengan 3, karena di situ sudah dijamin dari kalimat ini
Dari kalimat ini, fungsi proposisi berikut terdefinisi pada U. Berarti kita sudah menjamin bahwa segala X yang diomongin di sini itu semuanya ada di dalamnya si U yang dibicarakan, bilangan asli. Jadi nggak ada lagi kita ngomongin kurang dari 3 itu berarti kan bisa setengah, bisa 1/4 gitu. Kita udah nggak ngomong gitu lagi karena sudah jelas bahwa dia adalah bilangan asli. Jaminannya ada di sini, dia terdefinisi pada si U. Jadi semestanya bilangan asli. Kita nggak ngomongin lagi yang non asli, negatif kita udah nggak ngomongin. Jadi segala yang kita omongin itu tergantung pada apa yang ada di semesta, sudah didefinisikan sebelumnya. Px-nya X kurang dari sama dengan 3, Qx X kurang dari sama dengan 7, Rx-nya adalah X lebih dari 3, Sx-nya adalah X adalah kuadrat dari bilangan bulat. Anda diminta menuliskan HNK dari masing-masing predikat dengan metode mendaftar anggota himpunan. Ini sama dengan materi di mata kuliah himpunan ya. Jadi kalau saya di sini PX itu dinyatakan dinyatakan X kurang dari sama dengan 3, berarti PX-nya adalah 1, 2, dan 3 gitu. Jelas ya? Kalau Qx-nya berarti gimana tuh kalau Qx-nya? Qx-nya berarti sama ya. Nah, Anda bisa nulis sendiri kalau yang ini nanti di bukunya masing-masing. Karena Qx itu X kurang dari sama dengan 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah gini aja, gampang kan ya? Rx lebih dari 3 berarti 3-nya tidak ikut. Berarti Rx-nya adalah mulai dari 4. Jadi Rx-nya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sx-nya adalah kuadrat dari bilangan bulat. Berarti yang kita tulis adalah yang merupakan bilangan kuadratnya. Kuadrat dari bilangan bulat berarti Sx-nya adalah 1, 4, dan 9 aja, sudah berhenti. Karena yang diomongin adalah kuadratnya dari bilangan bulat gitu. Bisa ya, mendaftar ini cukup seperti ini aja gitu. Atau sebenarnya ini salah ya kalau dalam penulisan ini bukan P, nanti diralat sendiri. Ini sebenarnya harusnya kan ini sudah himpunan ya, maka ini harusnya adalah P besar mestinya, tapi nggak apa-apa sih kalau dalam hal menjabarkan masih nggak apa-apa lah, masih bisa ditoleransi. Oke, nah di sini ini kita masih pemisalan yang di slide barusan itu ya. Perintahnya tentukan HNK dari masing-masing predikat gabungan berikut dengan cara mendaftar anggota himpunannya. Oh ya, yang ini diminta mengkaitkan dengan operator logikanya tadi seperti definisi yang kedua tadi ya. Kalau di sini negasi X berarti ini adalah HNK-nya adalah S komplement. Nah, S komplement ya sama dengan gitu di daftar. Berarti yang ini tadi di slide yang ini harusnya ini tadi bukan pakai PX ya. Kalau sudah pakai himpunan kan kita pakai notasinya adalah notasi himpunan pakai huruf besar. Jadi harusnya ini bukan PX, bukan QX, tapi ini sudah P besar. P besar yang ini adalah Q, jadi ini harusnya dia pakai Q gini sama dengan, terus yang bagian ini dia harusnya pakai S besar sama dengan gini ya. Kira-kira seperti ini. Nanti mohon diralat sendiri di bukunya masing-masing. Selanjutnya di sini kita punya S komplement karena di sini adalah negasi dari S. Kita tadi punya S-nya adalah 149, berarti S komplement adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10. Sudah. Gini aja. Jadi yang diminta adalah HNK-nya dinyatakan apa, kemudian didaftar anggotanya. Selesai. R komplement bisa lah ya mestinya. Gitu. Kalau yang ini bagaimana nanti? Yang ini berarti kita nanti akan punya di sini berarti P disjungsi R. Nah, P disjungsi R. Anda sudah mendaftar P sama mendaftar R tadi di sana. Di sini kalau kita tulis ya, sebentar. Ini berarti P sama dengan
1, 2, 3. Kemudian R-nya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau P gabungan R, kita tinggal menuliskan P gabungan R berarti kan semuanya ya, 1 sampai 10 karena gabungan. Berarti nanti ditulis lengkap sampai 10. Ini contohnya aja ya. Kira-kira seperti itu. Kalau P maka Q berarti tadi himpunan nilai kebenarannya adalah P komplement gabung Q. Anda tinggal masukkan aja. Oh, P komplement itu apa aja sih anggotanya? Terus digabungkan dengan anggotanya Q dan seterusnya. Bisa ya, kira-kira ini latihan sendiri ya. Saya mau cek ini nanti di latihan mandiri. Silakan nanti dilengkapi ya untuk nomor-nomor yang belum terbahas. Jadi nanti yang bisa dikerjakan di latihan mandiri mulai nomor yang sebelah kanan ini. Nah, sini ya. Sebelah kanan ini. Yang ini nanti bisa lah yang ini. Ini kan tinggal mengikuti ya Q dan R komplement. Jadi nanti di sini daftar dulu. Kalau kita punya P berarti P komplementnya apa? Kalau punya R komplementnya apa? Nanti supaya memudahkan ketika menulis ini. Oh iya, ini bukan irisan ya, ini bukan ini. Nah, ini harusnya irisan. Kira-kira seperti itu ya, sama dengan yang ada di himpunan. Nanti ini bisa dikerjakan di latihan mandiri bagian kanan ya. Oke.